Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat, apa kabar? Di kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah kisah yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Asal-usul Dajjal berawal dari sosok berkarisma yang membawa malapetaka jelang kiamat. Dajjal merupakan sosok menyeramkan yang akan datang ke bumi menjelang hari kiamat terjadi. Siapa sebenarnya sosok Dajjal ini? Dan bagaimana asal-usul Dajjal? Mengutip buku Fitnah Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, mengungkap misteri kemunculan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj oleh Lili Agus Saputro. Para salafus soleh berpendapat bahwa Dajjal adalah seorang anak Adam. Ia bukanlah seorang dari golongan jin atau setan. Beberapa ulama pun meyakini bahwa Dajjal adalah manusia biasa yang mengalami mati. Selain itu, keluarga Dajjal termasuk ayah, ibu, kakek, dan nenek moyangnya merupakan penyembah berhala. Mereka adalah keturunan Yahudzah yang sudah menikah selama 30 tahun namun tidak juga dikaruniai seorang anak. Mengutip buku Armageddon peperangan akhir zaman menurut Al-Quran, hadis Taurat dan Injil oleh Wisnu Sasongko disebutkan bahwa sebelum adanya Dukhon di medan Al-Malhamah, Dajjal adalah seorang manusia normal yang merupakan seorang yang berkarismatik sehingga orang-orang kafir dan munafik banyak yang terpesona kepadanya. Penampakan Dajjal tidak langsung seperti penampilannya nanti menjelang kiamat. Jika sejak lahir Dajjal sudah bermata satu dan pada dahinya tertulis kafir, maka tidak ada manusia yang mau dipimpin oleh orang seperti itu. Sebutan Dajjal merupakan gelar saja, sedangkan nama aslinya tidak demikian. Mengutip buku Fitnah dan Petaka Akhir Zaman oleh Abu Fatihah dan Al-Adnani, bahwasanya penisbatan nama Dajjal ini digunakan oleh Rasulullah SAW. Beliau menggunakan sebutan tersebut untuk para pendusta agama. Dijelaskan juga dalam buku Raja Namrud, diktator pertama di muka bumi, karya Mansur Abdul Hakim, bahwa Dajjal sudah hidup di zaman awal dan kuno sejarah manusia. Dajjal sudah ada sejak lama dan termasuk ke dalam hak-hak yang dinantikan, dan tentangnya sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Rasulullah SAW bersabda, "Aku peringatkan kalian tentangnya. Tidak ada seorang nabi melainkan dia memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Nabi Nuh benar-benar telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah ada Dukhon yang menyerang umat manusia, maka saat itulah Dajjal muncul menyebarkan fitnah dan mengumpulkan pengikutnya. Nawas bin Sam'an telah meriwayatkan pada Rasulullah SAW memamparkan ciri-ciri Dajjal kepada para sahabat-sahabatnya. Beliau bersabda, "Dajjal adalah seorang pemuda yang berambut keriting, matanya buta satu. Menurut saya, dia seperti Uzza bin Khotu. Barang siapa dari kamu yang melihatnya, maka bacakanlah untuknya pembuka surat Al-Kahfi. Dia keluar dari celah antara Syam dan Irak. Kemudian dia membuat kebinasaan di sebelah kanan dan sebelah kiri, di setiap tempat. Wahai hamba Allah, tetapkanlah, kuatkanlah dirimu." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Mengungkap misteri kemunculan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj oleh Lili Agus Saputro, disebutkan bahwa kemampuan Dajjal menjelang hari kiamat sangatlah dahsyat. Ia dapat mendatangkan air saat api menyebar di mana-mana, mendatangkan api di saat kondisi kedinginan, menghidupkan orang yang sudah meninggal, dan lainnya. Namun semua itu hanyalah fitnah semata yang ditujukan para pengikutnya. Hal tersebut sesuai dengan namanya yang memiliki kata dasar yang termasuk bentuk mubalaghah atau melebihkan, yang maknanya yakni kebanyakan kebohongan yang ada pada dirinya. Disebutkan juga bahwa pada suatu hari pada musim kemarau panjang, Dajjal akan bertanya kepada manusia di sekitarnya, "Apa kamu menginginkan api atau air?" Jika menjawab air, berarti Dajjal akan memberikan api, dan jika menjawab api, maka Dajjal akan memberikan air. Sedangkan jika ada yang tetap memilih api dan yang berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang itu akan dibunuh Dajjal. Seperti itulah gambaran kekejaman dari sosok Dajjal yang akan datang menjelang kiamat nanti. Seperti itulah sahabat,
sedikit cerita tentang Dajjal. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Sekian dulu dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.